Bab 246. Satu keluarga. Memegang 10 bungkus mie renyah yang dibelinya sendiri, Rie Kugenia pulang ke rumah dengan wajah gembira. "Megumi, apa yang kamu beli?" Saat melihat Rie Kugenia membawa kantong plastik besar dan puluhan bungkus mie instan, Ibu Kugenia Rie bertanya aneh. "Ini mie renyah LF." Rie Kugenia menjawab sambil tersenyum. "Itu peri kecil yang sangat populer di TV akhir-akhir ini." Ibu mengerutkan kening ketika mendengarnya, dan berkata, "Xiaohui, kamu bisa menonton kartun, tapi bagaimana kamu bisa membelanjakan uang? Bagaimana kalau membeli begitu banyak mie instan? Bukankah mie yang dimasak ibuku untukmu harum? Apakah kita harus membeli begitu banyak mie renyah di rumah? Anda tidak ingin mengambil uang sebagai uang?" "Bu, saya tidak menghabiskan uang, itu semua diperoleh dari kerja paruh waktu." Kugenia Rie berkata tanpa daya. "Bahkan jika Anda mendapatkan uang dari pekerjaan paruh waktu, itu tidak dapat digunakan untuk membeli mie renyah ini. Itu sia-sia." Sebelum kata-kata ibu selesai, Kugenia Rie memasukkan 850 yen. Dia berdiri di depan ibunya, dan berkata, "Oke, Bu, ini semua diberikan oleh bos yang bekerja paruh waktu. Itu tidak menghabiskan uang saya. Ini gajiku." "Bagus. Bagus. Lihat." Dengan 850 yen, ibu saya akhirnya menunjukkan senyuman, lalu dengan hati-hati memasukkan uang itu ke dalam sakunya, dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan menambahkan sebutir telur untuk Anda malam ini." Saya kembali. Kali ini, ayahku Kugenia Rie, seorang ayah yang bekerja sebagai satpam di toko peralatan rumah tangga, juga kembali. Dia melihat meja mie ELF dan tiba-tiba berseru, "Siapa yang membeli begitu banyak mie?" "Itu diberikan oleh bos Xiaohui," ibu berkata. "Betulkah? Xiaohui, apakah ada kartunya di sana? Cepat dan tunjukkan padanya," kata ayah Kiki Rie dengan tidak sabar. "Sepertinya ini juga hobi dari Three Kingdoms Heroes Buy. Ini juga normal. Lagi pula, ayah melihat toko peralatan setiap hari. Meskipun dia harus berdiri setiap hari, itu sangat sulit, tetapi kehidupan spiritualnya sangat nyaman, karena TV di toko alat selalu menyiarkan program yang berbeda. Untuk menarik perhatian pelanggan, dan sebagai bapak keamanan, ia bisa menonton TV kapanpun dan dimanapun selama jam kerja. Karena pahlawan 3 kerajaan sedang marak di seluruh negeri, banyak TV di toko peralatan rumah tangga hampir mengulang animasi pahlawan 3 kerajaan. Ayah telah menontonnya beberapa kali, jadi wajar saja. Menjadi penggemar setia The Heroes of the Three Kingdoms. "Kirim, bos memberiku banyak." Kugenia Rie mengeluarkan semua 30 hingga 3 kerajaan yang dia terima, dan ayah serta putrinya segera mulai menghitung dengan penuh semangat. Ayah mendengar bahwa pada fase pertama dari kartu pahlawan 3 kerajaan, ada total 20 kartu. Jika Anda mengumpulkan 20 kartu, Anda bisa mendapatkan satu keterampilan menunggu, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang dapat mengumpulkan. "Datang ke sini." Ayah berkata sambil menghitung semua kartu, lalu berkata sambil tersenyum, "Sepertinya Xiaohui di keluarga kita beruntung. Sebenarnya, kecuali Olyo Technica, yang lainnya sudah didapat." "Apa itu segitiga besi?" ibu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ini adalah 3 kartu tersulit untuk didapatkan di kartu Elite 3 kerajaan. Mereka adalah Guan Yeu, Cao Cao, dan Lubu. Mereka adalah kartu langka yang hanya memiliki satu dari beberapa ribu paket. Banyak rekan saya hanya kekurangan ini." 3 yang terakhir, ayah menjelaskan. "Sebenarnya, aku sudah menggambar Guan Yeu hari ini," Kugenia Rie berkata sambil tersenyum. "Selain itu, ini adalah kartu flash emas Guan Yeu, yang membuat bos kami gila dan langsung menghadiahiku 1000 yen." Tanda seru. "Gadisku tersayang, kamu benar-benar mendapat kartu flash emas Guan Yeu." Sang ayah yang sedang makan sangat ketakutan hingga semua tahu yang ada di tangannya berjatuhan. "Ya Tuhan, itu satu-satunya di negara ini. 20 kartu flash emas Guan Yeu, ini adalah kualifikasi sekelompok pahlawan. Anda benar-benar mendapatkannya. Bukankah itu hanya sebuah kartu? Lihat kalian berdua bersemangat," ibu di samping bergumam. "Apa yang Anda tahu? Di jalan berikutnya, satu orang mendapat kartu flash emas, tapi itu hanya kartu flash emas Dong Zhuo, tapi hanya itu. Keesokan harinya, dia dibeli seharga 50.000 yen. Ayo pergi."
50.000 yen. Ibu menutup mulutnya. Ini adalah keluarga kami yang terdiri dari 3 orang, biaya hidup 1 bulan. Itu dia, itu hanya Dang Zuo. Jika itu kartu flash emas Guan Yeu, saya khawatir meskipun dijual seharga 100.000 yen, tidak akan ada masalah. Ayah menghela nafas, kata-katanya penuh dengan kecemburuan. Sebenarnya, aku juga punya Guan Yeu. Ayah tiba-tiba tersenyum, lalu mengeluarkan kartu Guan Yeu dari sakunya dan berkata, aku membeli ini dengan uang sakuku kemarin. Saya membelinya. Itu keluar dalam kemasan. Meskipun ini bukan Guan Yeu dari kartu flash emas, jika dijual di luar, beberapa orang akan bersedia membelinya dengan harga 2.000 yen. Bahkan, ayah saya berbohong. Dia tidak membelinya dengan uang saku, tetapi dia membelinya dengan uang makan siangnya. Saya tidak membeli 1 bungkus, tetapi 10 bungkus, tetapi karena saya takut pada ibu saya tidak berani mengatakannya. Tapi meski begitu, ayah cukup beruntung untuk meledak. Suamiku, kamu sangat luar biasa. Ibu memeluk ayah dan menciumnya dengan keras, lalu menyingkirkan Guan Yeu ayah, dan berkata sambil tersenyum, aku akan menukarnya dengan 2.000 besok. Yen kembali. Jangan, aku tidak bilang ingin menjualnya, aku ingin mengoleksinya. Ayah cemas, tetapi di depan ibunya, penolakannya tidak ada artinya, dan pada akhirnya dia hanya bisa menonton melihat ibunya menyingkirkan Guan Yeu ini. Hei, jika masih ada Cao Cao dan Lubu, maka keluarga kita bisa mendapatkan sosok yang besar. Saya mendengar bahwa seseorang telah menawarkan 1 juta yen untuk membeli angka seperti itu. Ayah menghela napas. Kamu simpan, kamu akan mendapat 2.000 yen, dan kamu ingin mendapat 1 juta yen. Ibu memelintir telinga ayahnya, dan ayahnya menghela nafas, lalu Kui Miarie tiba-tiba mengira aku bangun dan dengan cepat berkata, sebenarnya aku masih punya 10 bungkus yang belum aku buka. Mungkin ada Cao Cao di dalamnya. Itu tidak mungkin. Ayah menggelengkan kepalanya, tetapi membuka tasnya. Ini masih sangat menarik. Jadi, di bawah desakan ayahnya yang berulang kali, Kikiarie mengeluarkan semua 10 bungkus mie renyah yang dibelinya, lalu membuka bungkus pertama dan mengeluarkan sepotong Dang Zuo dari dalamnya. Hei, aku tahu, itu pasti Dang Zuo. Sekarang Dang Zuo telah menjadi orang yang paling menyebalkan di antara semua penonton, karena ketika membeli 10 bungkus mie renyah, seringkali ada 3-5 bungkus yang keluar dari Dang Zuo. Beberapa orang mengatakan bahwa mie renyah ELF ini tidak sebagus ini. Para ELF, sebut saja mie renyah Dang Zuo. Setelah itu, saya membuka 5 bungkus lagi, dan semua kartu yang keluar adalah kartu biasa yang sudah saya miliki. Meski sial, wajah Kikiarie penuh senyum, karena ibu dan ayah tersenyum. Duduk-duduk dengan wajah penuh wajah untuk menemani dirinya sendiri, Kikiarie merasa bahwa meskipun dia tidak mendapatkan apa-apa, ini adalah hal yang paling membahagiakan. Kemudian, bungkusan ke-7 dibuka, dan 1 kartu biru jatuh langsung dari dalam, memperlihatkan wajah seorang pria pengkhianat. Cao Cao. Ini Cao Cao. Ini Cao Cao. Ayah tiba-tiba berteriak panik, dan Kikiarie kaget. Hahaha, putriku sangat luar biasa, dia benar-benar mengusir Cao Cao. Hahaha, ayah gila, dan Kikiarie konyol, dan ibu tertawa. Karena sepertinya masih ada 2.000 yen lagi, jadi pengeluaran keluarga bulan ini bisa jauh lebih murah. Sayangnya, jika ada Zhang Lubu, maka kamu bisa membuat 1 set, tapi kudengar Lubu adalah yang paling langka, karena hanya ada 100 lubu dalam 10 miliar tas. Saya menghela napas. Di mana Anda mendengar berita ini? Ibu bertanya dengan tatapan bingung. Di luar sangat legendaris, gumam ayah. Lalu Kikiarie membongkar 2 bungkus mie renyah terakhir, dan duduk di sana dengan hampa. Ada apa denganmu, Xiao Hui? Ibu menemukan sesuatu yang salah, dan dengan cepat pergi untuk melihatnya, dan kemudian seluruh orang itu menjadi lamban seperti putrinya sendiri. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kamu rumit? Ayah sedikit cemas, dan dia membungkuk untuk melihatnya, dan kemudian keluarga 3 orang itu menjadi patung. Keesokan harinya, tetangga keluarga Ryakugemiya tiba-tiba melihat ketiga anggota keluarga ini, semuanya memakai topeng dan topi, secara misterius meninggalkan rumah mereka dan naik kereta ke Tokyo. Bab 247, menghasilkan kurang dari 100 juta dolar AS.
Pada tanggal 18 Agustus 1992, seorang gadis kecil yang manis tiba-tiba menjadi fokus perhatian Kuan Fusang. Karena gadis kecil ini menjadi anak pertama Kuan Fusang yang mengumpulkan 20 set kartu dari fase pertama pahlawan 3 kerajaan, dan juga satu-satunya yang sejauh ini telah melihat wajah asli Lu Bu. Dia adalah satu-satunya yang telah mendapatkan sosok Guan Yeu yang menunggunya. Setelah laporan TV Tokyo, gadis ini dengan cepat menjadi populer di Kuan Fusang dan membuat iri banyak anak di Fusang. Semua media berita telah meluncurkan pengepungan pada bocah yang beruntung ini. Konon lebih dari selusin stasiun TV menginginkan wawancara. Kuncinya adalah melihat seperti apa Lu Bu yang misterius itu. Anda harus tahu bahwa sekarang anak-anak hanya dapat melihat Lu Bu dalam animasi di TV, tetapi tidak ada yang tahu seperti apa Lu Bu di kartu. Sayangnya, yang ini sangat berhati-hati dan tidak menerima wawancara apapun. Itu hanya mengambil gambar wajah kartu Lu Bu untuk media, dan kemudian gadis itu mengucapkan beberapa patah kata kepada semua orang dan menghilang selamanya. Tapi berita ini sangat panas. Stasiun TV telah melacak yang satu ini. Berbagai pemberitaan berlangsung sekitar seminggu sebelum popularitasnya berangsur-angsur menurun. Meski selama wawancara, penampilan gadis ini disembunyikan oleh topeng besar, namun suaranya yang unik, yang sepertinya bisa menembus tulang, akan selalu membuat para pemain Fusang kami mengingatnya dengan keras. Dan suatu hari di masa depan, ketika dia muncul di depan semua orang dengan identitas baru, orang lain akan segera mengenali suaranya, dan kemudian identitasnya terungkap sepenuhnya. Tetapi setelah saya mendengar bahwa perusahaan ini mendapatkan oleh-oleh Guan Yeu, dan menghubungi banyak pembeli. Terakhir, dengan harga 5 juta yen, Guan Yeu bernomor 001, dan seterusnya. Itu dijual, yang juga merupakan alasan penting mengapa beritanya begitu panas. Namun, perilaku ini telah menarik penghinaan dari banyak pemirsa. Mereka berpikir bahwa karena mereka telah memperoleh Guan Yeu yang berharga dan keterampilan lainnya, mereka harus diabadikan di rumah dan berdoa siang dan malam. Ini hanyalah penghinaan terhadap dewa perang Guan Yeu yang agung. Tanda seru. Ngomong-ngomong, semakin berisik semuanya, semakin baik peri menjual mie, dan masih ada antrian panjang di toko 7-11 setiap hari. Jia Yapeng hampir tertawa sampai mati. Menurut statistik, dari bulan 23 Juli hingga 22 Agustus, total 1,28 miliar bungkus mie ELF renyah terjual. Angka tersebut setara dengan Fusang yang terjual dalam 1 tahun. Jumlah total mie instan yang tersisa menjadi 2 kali lipat. Ya, Jia Yapeng menjual jumlah total mie instan yang setara dengan 2 tahun Fusang dalam 1 bulan. Menurut harga 15 yen per bungkus, itu berarti terjual 19,2 miliar yen penuh. Namun, Chuan Jia menghasilkan banyak uang. Meski biaya produksi mie ELF di Cina sekitar 3 yen, ditambah berbagai pajak, biaya sebenarnya sekitar 5 yen. Ngomong-ngomong, karena total penjualan langsung melebihi 10 miliar dalam 1 bulan, 7-11 hanya membebankan biaya saluran 0,75 yen per paket, ditambah biaya transportasi dalam perjalanan, biaya sebenarnya sekitar ini adalah paket 6 yen. Manajer kami hanya bisa mendapat untung 9 yen per bungkus, dan hanya 11,5 miliar yen dalam 1 bulan. Jika dikonversi ke RMB, akan menjadi sekitar 460 juta RMB. Jika dikonversi ke dolar AS, maka hanya akan ada pendapatan 92 juta dolar Amerika. Itu terlalu menyedihkan. Saya bahkan tidak menghasilkan 100 juta dolar AS. Dan ini hanya penghasilan 1 bulan. Meskipun pendapatan beberapa bulan ke depan akan terus menurun dengan berlalunya kegemaran ini, menurut pengalaman Honda Ichiro, setidaknya akan ada 300 di seluruh tahun 1992 dengan pendapatan lebih dari 100 juta yen, Presiden kita Jia benar-benar akan menghasilkan banyak uang. Nah, inilah yang dikatakan Jia Yapeng di depan ZHU Kyus Hui. ZHU Kyus Hui bertanya pada Jia Yapeng 3 kali malam itu. Seluruh wajah Jia Yapeng berwarna putih, jadi dia tidak berani berpura-pura seperti itu. Paksa ke bawah. Namun, 92 juta dolar Amerika ini bukanlah keuntungan murni.
Lagi pula, serial animasi Three Kingdoms yang diproduksi oleh Jia Yapeng sekali lagi mencetak rekor biaya produksi China Animation. Sebanyak 36 episode animasi menghabiskan banyak biaya. Biaya produksi 20 juta yuan diselesaikan oleh lebih dari 1.600 kolaborator. Sebenarnya ada dua versi Three Kingdoms Heroes, satu versi Fusang, yang lain versi Huaxia. Isinya sebenarnya sama, tetapi nama protagonis dan latar belakang cerita telah diubah. Huaxia's protagonis masih Yue Game, dan latar belakang ceritanya juga terjadi di kota ajaib, bukan di Tokyo. Biaya amandemen ini menelan biaya lebih dari 1 juta yuan. Jia Yapeng masih sangat berhati-hati. Dia sangat takut seseorang akan menyemprotnya dengan bau kaki orang Jepang, jadi dia mengubah latar belakang kedua versi tersebut. Biaya amandemen ini menelan biaya lebih dari 1 juta yuan. Jia Yapeng masih sangat berhati-hati. Dia sangat takut seseorang akan menyemprotnya dengan bau kaki orang Jepang, jadi dia mengubah latar belakang kedua versi tersebut. Nah, sebenarnya Jia Yapeng sudah membuat 3 versi, dan ada versi lain yang protagonisnya disebut Jack Game, yang berlatar belakang di New York, dan sudah direvisi. Ini semua termasuk dalam biaya. Bukan hanya manajer kami Jia, tetapi keluarga itu juga tertawa. Meskipun toko serba ada 7-11 hanya menghasilkan pendapatan 1 miliar yen untuk bulan yang sulit, selama 1 miliar yen tidak termasuk sekitar 300 juta lembur, 700 juta adalah laba bersih ke atas. Tapi keluarga itu menghasilkan lebih dari itu. Karena Anda datang ke 7-11 untuk berbelanja, Anda pasti tidak hanya akan membeli mie renyah, tetapi juga beberapa produk lainnya. Ini adalah rangsangan langsung. Data penjualan komoditas lainnya dari 7-11 adalah sekarang. Dan keluarga itu juga sangat jenaka dan bekerja sama dengan mie kering ELF untuk melakukan banyak kegiatan promosi, misalnya membeli produk tertentu akan diberikan hadiah pembelian mie kering ELF. Anda hanya dapat membeli 10 bungkus mie ELF sekaligus, tetapi jika Anda ingin membeli barang lain senilai 200 yen di minimarket, Anda bisa mendapatkan 10 bungkus tambahan mie ELF. Kelayakan untuk membeli mie dapat diakumulasikan tanpa batas waktu. Kamu bisa membeli tambahan 100 bungkus mie ELF jika membeli barang senilai 2.000 yen. Hal ini secara langsung menyebabkan penjualan produk lain di toko swalayan 7-11, yang juga meningkat secara gila-gilaan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dikatakan bahwa hasil statistik akhir tidak dihitung meskipun ELF dikecualikan 7-11 kinerja penjualan toko serba ada sepanjang Juli juga meningkat sebesar 10 miliar yen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dan laba bersih juga sekitar 3 miliar yen. Bersama-sama, itu adalah peningkatan hampir 4 miliar yen. Begitu berita itu keluar, harga saham Mito Yokado mulai melambung tinggi. Sejak ambruknya pasar saham pada tahun 1990, harga saham Mito Yokado telah jatuh, dan total harga saham telah jatuh hingga 30% dari harga saham aslinya. Namun setelah gelombang lonjakan ini, harga saham Mito Yokado melonjak hingga 50%, menyebabkan aset keluarga itu melonjak 70 miliar yen. Lebih baik lagi, karena mie ELF hanya dijual secara eksklusif di 7-11 convenience store, dalam sebulan terakhir, 7-11 telah menerima hampir 2.000 aplikasi untuk waralaba di seluruh negeri, yang berarti ada lebih dari 2.000. Semua orang memegang biaya awal 1 juta yen dan menangis untuk bergabung dengan toko swalayan 7-11. Jika semua biaya awal diperoleh, itu akan menjadi keuntungan bersih 2 miliar yen. Tapi ini bukan yang terindah. Hal yang paling indah adalah ketika itu Labi mendengar bahwa Presiden Toserba Lawson Distrik Fuso dengan marah menghancurkan lebih dari selusin vas dan kinerjanya turun lebih dari 30%. Ini adalah momen terindah yang Nito Labi rasakan. Bab 248, Ledakan Pikiran. Jika ada orang yang bahagia, tentu akan ada anak-anak sial yang sedih dan sedih. Lawson Convenience Store tidak akan membicarakannya. Toko ini telah sepenuhnya menanggung bencana yang tidak beralasan. Bagaimanapun, mereka tidak memprovokasi Jia Yapeng, tetapi kinerja bisnis mereka turun 30% bulan itu, yang sangat mengerikan. Tapi itu bukan yang paling tidak bahagia,
Yang paling tidak bahagia tentu saja adalah pergaulan jajanan kasar kita. Pada sore hari tanggal 1 September, Asosiasi Pangsit mengadakan pertemuan darurat. Semua anggota utama mengirimkan wakilnya untuk menghadiri pertemuan tersebut. Namun, bukan pertemuan itu yang diinginkan teman sekelas Ichiro Honda sebagai ketua. Itu adalah pertemuan dengan suara bulat yang diminta oleh anggota asosiasi. Ketua tidak punya pilihan selain menyetujui pertemuan itu. Ketua Kitano, Anda harus menjelaskan kepada kami apa yang sedang terjadi. Para anggota dengan marah bertanya pada Kitano. Apa penjelasan untuk ini? Ketua Kitano berkata tanpa senyuman, semua orang memilih untuk memfoto persidangan. Apa hubungannya dengan saya? Tidak, jika bukan karena kamu berdiskusi dengan kami secara diam-diam, mari kita gunakan produksi Huaxia sebagai alasan untuk menolak ELF untuk lulus ujian. Bagaimana kita bisa jatuh ke tempat kita sekarang? Rambut anggota yang marah akan terbakar. Sejujurnya, kemunculan ELF renyah berdampak luar biasa bagi seluruh industri kembang gula dan seluruh asosiasi. Menurut laporan statistik Asosiasi Penganan, pada tahun lalu, rata-rata penjualan bulanan industri penganan Kuanfuso adalah sekitar 30 miliar yen. Namun sepanjang Agustus, total penjualan industri kembang gula anjlok hingga 30%, hanya menyisakan penjualan 20 miliar yen. Ini setara dengan kinerja penjualan setiap anggota asosiasi yang anjlok sekitar 30%. Anehnya, seluruh asosiasi jajanan kasar tidak meledak. Anda harus tahu bahwa industri dimsum kasar bukanlah industri yang sangat menguntungkan. Lagi pula, harga dimsum kasar hanya 10 yen, bahkan ada beberapa produk yen. Orang menghasilkan uang dengan susah payah. Camilan kasar hanya bisa menghasilkan 1 atau 2 yen. Sekarang penjualan seluruh industri telah anjlok hingga 30%, yang secara langsung menyebabkan penurunan tajam pendapatan banyak perusahaan dimsum dan peningkatan inventaris, tetapi biaya mereka tidak berkurang, yang secara langsung menghasilkan keuntungan negatif. Saat ini, sekitar setengah dari anggota asosiasi mendapat untung negatif di bulan Agustus. Ini tidak diragukan lagi berita yang sangat menakutkan. Itu sebabnya semua anggota asosiasi Pangsit meminta pertemuan darurat untuk membahas bagaimana menghadapi situasi saat ini. Tentu saja, tujuan lainnya adalah melampiaskan amarahnya kepada ketua asosiasi ini, Kitano sialan itu. Kitano merasa sangat bersalah tentang hal ini. Dia berkata dengan tertekan, semua orang, pada kenyataannya, kali ini membuktikan bahwa itu adalah keputusan yang sangat tepat untuk mencegah ELF bergabung dengan asosiasi. Jika Anda telah bergabung dengan asosiasi dan dapat menjual di berbagai toko dimsum, maka penjualannya akan lebih kaya, dan penjualan produk kami dapat turun lebih rendah lagi, jadi saya melakukan pekerjaan dengan baik untuk semua orang. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Banyak orang mengangguk dalam apa yang dikatakan Kitanohe. Apakah Kitanohe benar-benar melakukannya dengan baik? Sayangnya, tidak ada orang pintar dalam pertemuan itu. Salah satu anggota segera berdiri dan mencibir, semuanya, apakah kalian lupa bagaimana biasanya kita berurusan dengan pendatang baru itu? Ini mungkin menjadi hit mentah. Seperti yang dikatakan member tersebut, banyak keringat keluar dari dahi Kitano. Karena kamu tidak ingat, izinkan aku memberitahumu tentang itu. Jika Anda menemukan dimsum mentah yang lahir dengan gaya eksplosif, Anda harus melakukan segala kemungkinan untuk membuatnya bergabung dengan asosiasi. Saluran dikendalikan oleh asosiasi, dan pasokan berbagai toko makanan ringan ditentukan oleh asosiasi kita. Bahkan jika itu adalah bahan peledak seperti ELF, kita hanya perlu tersedak sampai mati. Hanya 10.000 kotak barang yang dikeluarkan setiap hari. ELF sangat populer, tidak peduli seberapa populernya mereka, dan mereka bisa kehabisan stok di negara ini. Jika anak-anak tidak dapat membelinya, mereka hanya dapat membeli makanan ringan kasar dari kami semua. Jadi selama kita membiarkan mie kering ELF bergabung dengan asosiasi, dan pada saat yang sama, menurut aturan asosiasi bahwa penjualan pihak ketiga tidak diperbolehkan, kita dapat dengan tegas mencubit mie dan leher kering ELF, maka hal kecil ini tidak peduli seberapa kuat itu hanya akan dicekik sampai mati oleh kita. Bukankah bozi soda dan permen susu glico yang kita buat? Selama kita dan ELF kecil masih hidup,
Jika Anda menandatangani perjanjian secara langsung, bajingan ini tidak akan pernah merajalela seperti sekarang, dan kita semua tidak akan pernah bisa kehilangan 30% dari pendapatan kita. Ini semua salahmu, bajingan, lepaskan hidup-hidup. Untuk kesempatan mengendalikan MILF di tangan kita, anggota itu marah dan membeber banyak rahasia dalam penunjukan itu. Begitu banyak anggota baru asosiasi merasa merinding. Mereka selalu berpikir bahwa paguyuban adalah tempat untuk saling membantu dan membantu mereka cepat menjual jajanan kasar. Mereka tidak menyangka bahwa asosiasi itu adalah iblis, tempat untuk membiarkan semua anggota lama mencekik iblis saingan mereka. Dari sisi ini, Jia Yapeng dan Honda Ichiro memang patut berterima kasih kepada Kitano. Jika bukan karena bantuannya yang penuh semangat, Jia Yapeng harus memilih untuk bekerja sama dengan toko serba ada, jika tidak, Jia Yapeng benar-benar harus diberi leher oleh asosiasi. Itu dicubit sampai mati. Kamu berbicara omong kosong, bagaimana aku tahu dia bisa menjualku, Kitano, dia berkata dengan panik. Pada saat ini, terdengar suara keras di pintu masuk asosiasi, dan segera ada bawahan yang bergegas. Memasuki ruang konferensi, dia membisikkan sesuatu di telinga Kitanohi, membuat ekspresi Kitanohi menjadi sangat buruk. Ketua Kitano, apa yang terjadi? Semua anggota ini memandang Kitanohi dalam sebuah teka-teki. Mereka adalah penjaga toko dimsum di seluruh negeri, ekspresi Kitanohi menjadi sangat suram. Ada sekitar 1.000 pemilik toko yang memblokir gerbang perkumpulan kami. Mereka memberitahu kami tentang protes. Memprotes kami? Apa yang bisa kami protes? Beberapa anggota berkata dengan kosong. Omong kosong, tentu saja itu untuk memprotes kami. Asosiasi protes menolak mie renyah LF itu, seorang anggota berkata sambil mencibir. Pendapatan operasional kami turun 30%, dan pendapatan operasional toko makanan ringan di seluruh negeri juga turun 30%, tetapi toko mereka tidak dapat membeli barang karena pembatasan asosiasi. Mereka hanya bisa melihat anak-anak pergi ke minimarket untuk membeli mie saja, apalagi protes. Saya khawatir mereka malah punya pikiran untuk membunuh kita. Semuanya, masalah besar kita kali ini mungkin benar-benar akan datang. Bab 249, Asosiasi dibubarkan. Pemilik toko dimsum yang terhormat, memang mereka sudah memiliki ide untuk membunuh seluruh asosiasi dimsum. Seperti yang dikatakan anggota, penjualan bisnis dimsum turun 30%, dan toko dimsum di seluruh negeri kehilangan 30% pendapatan operasional mereka. Hal ini secara langsung membuat toko dimsum kehilangan 30% pendapatan operasionalnya. Memasuki keadaan runtuh. Bulan lalu, mereka tiba-tiba mengetahui bahwa setelah hari tertentu, anak-anak jarang datang ke toko ini untuk konsumsi. Anak-anak kecil yang biasa datang ke toko untuk membeli segala macam jajanan mentah tiba-tiba berhenti datang. Sesekali saya melihat 1 atau 2, tetapi mereka juga datang, buru-buru pergi dan berlari melewati pintu mereka. Bahkan tidak memiliki minat untuk melihatnya. Fenomena ini dapat dijelaskan selama 1 atau 2 hari, tetapi selama beberapa hari, bahkan orang bodoh pun menemukan sesuatu yang salah. Segera, pemilik toko dimsum mentah ini menemukan bahwa pelanggan lama mereka benar-benar pergi ke musuh, yaitu membeli barang di toko serba ada, yang membuat semua pemilik toko dimsum mentah, kemarahan akan meledak. Anda harus tahu bahwa ada keluhan yang mendalam antara toko dimsum yang tebal dan toko serba ada. Sebelum toko swalayan lahir, dimsum tebal adalah Raja Fuso. Saat itu, selain menjual dimsum kental, mereka juga banyak menjual kebutuhan sehari-hari. Saat itu, toko dimsum adalah yang paling cemerlang. Baik orang dewasa maupun anak-anak akan datang ke dimsum untuk membeli barang. Namun dengan munculnya toko serba ada, toko yang lebih maju dari segi tampilan, fungsi dan harga dengan cepat menaklukkan semua ibu rumah tangga, dan segera tidak ada orang di toko makanan ringan kasar. Ia membeli kebutuhan sehari-hari dan berbagai makanan berskala besar. Hanya ada dimsum kasar. Karena harganya terlalu rendah, toko serba ada tidak bisa mendapat banyak keuntungan, dan ruang tidak bisa meletakkannya. Oleh karena itu, tidak ada pilihan untuk membeli, dan toko dimsum kasar merosot menjadi hanya mengandalkan dimsum kasar. Sampai-sampai menghasilkan uang untuk anak-anak.
Bisa dibayangkan betapa pemilik toko dimsum kasar membenci toko serba ada ini. Tapi sekarang, pelanggan terakhir saya benar-benar dibawa pergi oleh toko serba ada. Setelah mengetahui fakta ini, para pemilik toko dimsum kasar tentu saja tidak bisa menerimanya. Mereka mulai mencari tahu tentang musuh dengan cepat, dan kemudian mudah mengetahui rahasianya. Hanya saja, rahasia ini membuat semua pemilik warung jajan kasar nyaris muntah darah. Peri kecil itu hanya mie, tidak peduli dari gambar, harga, atau karakteristik kartu yang disertakan dalam paket. Inilah ciri-ciri dimsum mentah murni, mie garing ELF ini jelas merupakan dimsum mentah. Karena ini adalah dimsum kasar, sebaiknya dijual di toko dimsum kasar. Mengapa itu pergi ke toko serba ada? Memikirkan hal ini, pemilik toko dimsum kasar itu benar-benar marah. Jika mie polos ELF ini dijual di tokonya, semua anak di sekitar pasti akan bergegas ke toko, bahkan beberapa orang dewasa yang sudah lama hilang. Kami juga akan kembali ke toko. Dengan cara ini, toko kecil Anda tidak hanya tidak akan melihat penurunan omset, tetapi mungkin meroket hingga 30%, atau bahkan lebih dari 50%, tetapi ini jelas mie renyah dari dimsum mentah, bagaimana bisa muncul di toko serba ada pada akhirnya? Nah, para pemilik toko dimsum ini mulai menyelidiki alasannya, karena semua saluran pembelian mereka berasal dari asosiasi dimsum, sehingga mereka segera menghubungi asosiasi dimsum untuk menanyakannya. Saat ini, asosiasi pangsit relatif lambat merespons. Saya tidak menyadari masalahnya. Menghadapi pertanyaan dari penjaga toko, setelah berkonsultasi dengan informasi yang relevan, saya terus terang memberitahu saya bahwa mie renyah ELF itu kasar. Asosiasi dimsum mengajukan peninjauan dan pendaftaran, tetapi ditolak karena keselamatan dan kesehatan gagal melewati rapat peninjauan. Saat pertama kali mendengar kabar tersebut, pemilik toko dimsum kasar masih sangat senang, karena artinya ada masalah dengan kebersihan mie ELF, yang merupakan masalah besar. Jadi para bos ini segera melaporkan mie renyah ELF ke pihak berwenang terkait, mengatakan bahwa masalah kebersihan mie renyah ELF sangat serius, dan kemudian departemen terkait melakukan pemeriksaan pada mie renyah, tetapi laporan pemeriksaan akhir mengatakan, mereka mengambil sampel 100 sebungkus mie ELF crispy, tapi tidak ditemukan satu bungkus mie crispy pun ada masalah kualitas. Ini adalah produk 100% berkualitas, aman dan higienis. Kemudian pemilik toko dimsum itu benar-benar meledak. Pada saat ini, sebuah berita kecil keluar dari sumber yang tidak diketahui, mengatakan bahwa alasan mengapa asosiasi dimsum menolak mie sederhana ELF sebenarnya karena asosiasi dimsum kekotoran internal. Orang-orang dari asosiasi dimsum mentah telah melihat sebelumnya bahwa mie sederhana ELF akan laris manis. Karena mereka takut mie polos ELF akan menekan pasar mereka dan mempengaruhi pendapatan mereka, mereka menolak untuk menjual mie polos ELF di toko makanan kasar, berharap untuk menghentikan mereka. Pada akhirnya, mie ELF harus dijual melalui minimarket. Kebenaran menjadi jelas sekarang, dan kemudian semua pemilik toko dimsum mentah menjadi marah. Awalnya, para bos pangsit memiliki banyak keluhan tentang asosiasi pangsit. Mereka telah memonopoli semua saluran penjualan mereka. Tidak apa-apa jika mereka dilarang membeli dari luar asosiasi, dan mereka sering mendapatkan pangsit yang tidak dapat dijual. Ada banyak kontradiksi yang menumpuk di antara kedua belah pihak. Segera setelah mie kering ELF muncul, kemarahan di hati para pemilik toko dimsum kasar benar-benar meledak, dan lebih dari 1000 bos terdekat berkumpul di pintu masuk asosiasi untuk memprotes. Akibatnya, pertemuan asosiasi dimsum untuk sementara dibatalkan, dan para anggota menyelinap keluar melalui pintu belakang. Tetapi semua orang tidak menyangka bahwa ini hanyalah permulaan. Belakangan, semakin banyak bos berkumpul di depan pintu asosiasi. Pada akhirnya, lebih dari 10.000 bos mengadakan protes besar-besaran bersama. Asosiasi hanya memiliki satu metode respons, dan itu adalah berpura-pura mati. Kemudian kontradiksi pecah sepenuhnya. Beberapa bos yang cerdas mengambil kesempatan itu dan mengumumkan di tempat bahwa mereka akan mengatur asosiasi manajer toko pangsit untuk melawan asosiasi pangsit. Pada saat yang sama, mereka akan memperkenalkan kembali mie kering ELF. Mereka memasuki toko dimsum masing-masing untuk penjualan,
dan pada saat yang sama menolak kebijakan penjualan paket asosiasi dimsum, mengharuskan asosiasi dimsum untuk tidak mengganggu pembelian mereka, dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk menghentikan mereka. Asosiasi baru ini dengan cepat dikenali oleh semua pemilik toko, dan kemudian lepas kendali. Dalam beberapa hari, puluhan ribu pemilik bergabung dengan asosiasi satu demi satu, dan asosiasi manajer toko dimsum bahkan langsung menyewa toko tepat di seberang asosiasi pangsit dan mulai bekerja. Pada akhirnya, 90% pemilik toko dimsum di seluruh negeri bergabung dengan asosiasi tersebut, kemudian menolak untuk membeli langsung dari asosiasi dimsum tersebut dan langsung mendatangi produsen melalui asosiasi mereka sendiri. Baru pada saat ini asosiasi pangsit bereaksi, tetapi sudah terlambat. Pemilik toko pangsit tidak lagi tergabung dalam asosiasi burung. Melalui pembelian langsung, mereka tidak gentar dengan berbagai ancaman dari asosiasi. Masuk akal bahwa anggota asosiasi pangsit, yaitu produsen pangsit, harus bersatu untuk menjaga kepentingan asosiasi pangsit dan menolak untuk membeli barang melalui asosiasi. Memang benar bahwa beberapa produsen melakukan ini, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa jika mereka menolak, semua toko dimsum akan meninggalkan produk mereka, dan kemudian beralih ke produk lain dengan jenis yang sama, dan produsen lain hanya akan dan ketika pasokan benar-benar dilepaskan, asosiasi dimsum kedelai selesai. 3 bulan kemudian, asosiasi manajer toko pangsit didirikan, dan peran asosiasi pangsit pada dasarnya menghilang. Setelah hampir tidak beroperasi beberapa saat, seluruh asosiasi akhirnya dinyatakan tidak dapat beroperasi, dan kemudian hancur total. Semua hak pada dasarnya sanggup diambil oleh asosiasi pengelola toko pangsit. Peri kecil Hanyami mengalahkan asosiasi super yang awalnya memonopoli seluruh industri. Kasus ini kemudian menjadi salah satu kasus klasik di jurusan bisnis Universitas Fusang. Itu telah dipelajari dan dipelajari oleh siswa. Ada ratusan makalah terkait. Sebagai ketua, Kitano dia sejak itu turun karena malu, dan tidak ada lagi cerita dan legenda tentang dia di sungai dan danau. Lagi pula, setiap kali hal ini dipelajari, itu adalah pukulan telak bagi Kitanohe. Aneh bahwa dia tidak membungkam suaranya. Namun, manajer Kamiya tidak lagi tertarik dengan hal-hal ini. 3 hari sebelum dia meninggalkan Fuso, dia pergi ke sebuah perusahaan khusus, Suburaya Co. Ltd yang legendaris. Bab 250, Kisah Perusahaan Suburaya. Jia Yapeng bersumpah kepada Tuhan bahwa dia tidak tergoda oleh perusahaan Suburaya, karena Jia Yapeng selalu mengira Ultraman 3 difilmkan pada tahun 2000, dan itu baru pada tahun 1992. Masih terlalu dini untuk memulai. Sampai Jia Yapeng bertemu Haruko Natsume, dan kemudian mendengar dia mengatakan bahwa para eksekutif perusahaan Suburaya telah datang ke kuil Liuheu untuk mengunjungi kuil. Berdoa kali ini, pekerjaan pembiayaan dengan grup Dentsu akan berjalan dengan baik. Saat ini, Jia Yapeng mengetahui bahwa Suburaya telah memulai pembiayaan dengan Nippon Dentsu Group. Bagaimana ini bisa berhasil? Bagaimana mungkin 3 Ultraman tidak membanting dirinya sendiri? Ini pohon uang besar, bukan, ini kenangan masa kecilku yang sempurna. Tanda seru. Saya harus menendang, jika tidak, ketika Suburaya telah menyelesaikan pelelangan Ultraman 3 dan memiliki uang lagi, bagaimana saya bisa mendapatkan hak cipta Suburaya dan Ultraman di bawahnya yang akan datang? Jadi Jia Yapeng segera pergi untuk menanyakan tentang situasi perusahaan Suburaya, dan kemudian menemukan bahwa dia sepertinya punya waktu. Perusahaan Surround Valley, nama ini mungkin tidak didengar oleh banyak orang, dan tidak ada kesan, tetapi IP khasnya, seri Ultraman dari serial TV khusus, yang di Cina, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Pendiri perusahaan Suburaya adalah Eiji Tsuburaya, sutradara Amnesty dari film Godzilla pertama. Belakangan, Eiji Tsuburaya menjadi sangat terobsesi dengan film Amnesty dan Monster dan memfilmkan Otoki ini adalah serial Oto TV pertama. Kemudian, Eiji Tsuburaya menciptakan Ultraman, Superman yang melindungi bumi, dan lahirlah seri Ultraman. Telah bersama anak-anak di seluruh dunia selama lebih dari 50 tahun, hingga kini, Ultraman masih aktif di pertelevisian.
Sejak tahun 1970-an, perusahaan Tsuburaya telah memproduksi Ultra Ki, Ultraman, Ultra Seven, The Returning Ultraman, Jack Ultraman, AC Ultraman, Ultraman Tirol, Ultraman Leo, Ultraman Eddie, seri Ultraman utama ini. Dan Ultraman ini juga disebut Showa Ultraman karena mereka difilmkan selama periode Showa di Fuso. Namun setelah pembuatan film Ultraman, situasi ekonomi perusahaan Tsuburaya berada dalam dilema besar. Dari tahun 1980 hingga 1996, perusahaan Tsuburaya masih melakukan syuting skala kecil namun, serial TV Ultraman skala besar tidak pernah dimulai kembali. Baru pada tahun 1996 Ultraman 3 lahir dan membawa Heisei Sanjie, yang membuat Ultraman sekali lagi populer di seluruh dunia. Bagi Jia Yapeng, memori masa kecilnya sebenarnya adalah Ultraman dari serial Showa, karena sudah tahun 2004 ketika 3 Ultraman pertama kali ditayangkan di Cina TV. Saat itu, Jia Yapeng berusia 14 tahun, dan dia terobsesi dengan beberapa hal yang lebih menarik, seperti Warcraft dan Red Alert. Bagi Ultraman, tidak ada antusiasme seperti itu. Tapi 3 Ultraman adalah kenangan masa kecil yang sempurna di banyak pasca 95. Faktanya, Jia Yapeng kemudian mengulas semua seri Ultraman dari sudut pandang orang dewasa. Jika berbicara secara artistik murni, Ultraman Leo dan Ultraman Nexus mungkin memiliki konotasi terdalam. Namun dari segi seni dan bisnis, 3 Ultraman tidak diragukan lagi adalah Ultraman yang paling sukses. Jadi Ultraman 3 telah lama dianggap oleh Tuan Jia kita sebagai sesuatu di sakunya. Dia telah mencoba segala cara untuk mendapatkan Ultraman 3 di tangannya, jangan katakan apapun lagi. Di masa depan, menjual mainan saja mungkin akan menjadi sumber uang yang sangat besar, tidak kurang dari kendaraan berpenggerak 4 roda. Tetapi jika ingin membeli Ultraman 3, lebih baik membeli seluruh perusahaan Tsuburaya. Setelah produksi Ultraman, situasi keuangan Tsuburaya semakin memburuk. Terakhir, ia menjual besi dan menjual 40% sahamnya ke grup Dentsu dengan imbalan 1 miliar yen. Berinvestasi, memfilmkan 3 Ultraman, dan kemudian menghasilkan hampir 10 miliar yen dalam berbagai pendapatan sekaligus, yang berkembang pesat. Jadi setelah Jia Yapeng mendengar tentang pembiayaan dengan grup Dentsu, dia segera meminta keluarga itu untuk melakukan penyelidikan terkait, dan kemudian mengetahui bahwa grup Fuso Dentsu memang tertarik untuk memulai kembali seri Ultraman, jadi dia bersiap untuk berinvestasi di grup Tsuburaya, dan konon kedua belah pihak sudah membicarakannya saat ini. Fuso Dentsu Group akan membeli 40% saham Tsuburaya Group seharga 1 miliar yen. Padahal, kesepakatan niat kedua belah pihak sudah ditandatangani, dan kami akan menunggu 2 hari untuk menandatangani kesepakatan secara resmi, transfer saham dan kerjasama investasi dan pembiayaan, dan kemudian akan dipakukan. Sial, waktunya sangat terburu-buru. Jia Yapeng menyentuh kepalanya dengan sakit kepala. Bahkan perjanjian yang disengaja telah ditandatangani. Sepertinya dia sedikit terlambat. Tunggu sampai Tsuburaya 40%. Saham Dentsu dibeli oleh grup Dentsu, dan sangat sulit baginya untuk memiliki kendali penuh atas seluruh perusahaan Tsuburaya. Lagi pula, grup Dentsu benar-benar tidak buruk untuk uang. Lagi pula, grup Dentsu benar-benar tidak buruk untuk uang. Kuncinya terletak pada tubuh Takao Tsuburaya. Presiden grup Tsuburaya Jia Yapeng menyentuh hidungnya, lalu teringat beberapa rumor tentang presiden yang beredar di generasi selanjutnya. Tsuburaya Taka adalah putra kedua Tsuburaya Eiji dan presiden ketiga perusahaan Tsuburaya, tetapi dibandingkan dengan ayah dan kakak laki-lakinya, Tsuburaya Taka terlalu buruk. Seri Ultraman jatuh di tangannya. Dari tahun 1980 hingga 1995, selama 15 tahun penuh, Takao Tsuburaya tidak pernah melakukan sesuatu yang serius, juga tidak memimpin perusahaan keluar dari masalah. Satu-satunya hal yang pernah dilakukan adalah semua jenis penjualan. Seri Ultraman selalu memiliki sengketa hak cipta yang sangat serius, karena Takao Tsuburaya pernah menjual semua hak cipta seri Ultraman di luar negeri ke perusahaan Thailand, dan transaksinya hanya menelan biaya $120.000 AS saja. Alasan mengapa begitu murah dikatakan karena kehidupan pribadi Takao Tsuburaya sangat boros.
dia meminjam sejumlah besar dolar AS dari bos Thailand Simport. Untuk menutupi pinjaman, dia hanya menggunakan 120.000 dolar AS menjual semua hak cipta Ultraman di luar negeri. Belakangan seputar hak cipta di luar negeri ini, kedua perusahaan berselisih tak terbatas. Di satu sisi, Tsuburaya menyatakan bahwa mereka mengakui hak cipta di luar negeri, kemudian mengatakan bahwa kontrak yang ditandatangani saat itu adalah 20 tahun, dan hak cipta akan ditarik ke Tsuburaya setelah 20 tahun. Namun, Thailand bersikeras bahwa Tsuburaya menjual hak cipta luar negeri tanpa batas waktu. Kemudian perusahaan Thailand mulai mengotorisasi grup film dan televisi di suatu negara untuk merekam Ultraman di mana saja dengan kontrak ini. Misalnya, generasi selanjutnya dari naga terbang baja Cina, Ultraman, disahkan oleh perusahaan ini. Setelah itu, kedua belah pihak melawan tuntutan hukum yang tak terhitung jumlahnya. Pada awalnya, Thailand dominan. Pengadilan Fusang, termasuk pengadilan, memutuskan bahwa perusahaan menang. Namun, itu kemudian diajukan banding ke pengadilan AS. Pada akhirnya, AS memutuskan bahwa kontrak tersebut diubah dan mengubah periode 20 tahun semula menjadi periode yang tidak terbatas. Oleh karena itu, kontrak telah berakhir dan hak cipta luar negeri telah dikumpulkan dimiliki oleh Valdi Company. Secara keseluruhan, dalam hal hak cipta, ini adalah lubang yang sangat besar, sementara Tsuburaya Gawa adalah seorang yang sangat hilang, dan pada saat yang sama seorang pria yang tidak menginginkan apapun demi uang. Dikatakan bahwa setelah Takao Tsuburaya menerima pembiayaan 1 miliar yen, hal pertama yang dia lakukan adalah tidak segera memulai penembakan 3 Ultraman, tetapi membayarnya kembali dengan uang tersebut. Dia berutang judi, dan kemudian membeli beberapa mobil mewah dan bermain-main di klub malam. Bagaimanapun, dia menggunakan berbagai nama untuk menggelapkan uang, menyebabkan grup Dentsu memarahi ibunya. Belakangan, Takao Tsuburaya meninggal mendadak pada tahun 1995 karena kerja kerasnya. Perusahaan jatuh ke tangan putranya Kazuo Tsuburaya, dan dia akhirnya menempak Ultraman 3 dan menghasilkan keuntungan. Namun, pertempuran internal di dalam keluarga Tsuburaya terlalu sengit, dan dana perusahaan terbuang sia-sia. Pada akhirnya, grup Tsuburaya yang bermartabat bangkrut dan sepenuhnya jatuh ke tangan grup Dentsu. Perlu disebutkan bahwa, dimulai dengan Ultraman Galaxy, semua jenis lampu listrik Ultraman adalah hal baik yang dilakukan oleh grup Dentsu, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Tsuburaya.